Alhamdulillah, puasa Ramadan kembali lagi di hadapan Anda. Tadi Ustadz Abu Sangkan sudah menjelaskan tentang korelasi antara sholat dan zakat. Sebenarnya intinya adalah, esensinya adalah bagaimana kita ikhlas dalam beribadah dan mengerti apa yang kita kerjakan. Insya Allah itu akan tercermin dalam sikap dan perbuatan kita. Pasti ada faedah di balik itu semua. Sekarang kembali lagi ke Kiai Haji Didin Hafidudin. Kiai, sebentar lagi kita akan memberikan kesempatan juga kepada audiens untuk bertanya. Tapi tadi ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin bisa dijawab dengan singkat, Kiai. Gimana kalau misalnya orang itu nggak punya uang, nah mau bayar zakatnya gimana gitu? Silakan. Baik, memang ada pertanyaan pernah terjadi ya para sahabat yang kebetulan dari kelompok Tu'afa. Mereka berkata begini, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujuri. Sangat senang sekali ini menjadi orang-orang yang kaya. Mereka pergi kemana-mana penuh dengan pahala. Mereka berpuasa seperti kita berpuasa. Mereka sholat seperti kita sholat. Tetapi mereka punya kelebihan menzakatkan sebagian harta mereka. Ya. Kalau kami bagaimana yang nggak punya apa-apa? Ya. Rasulullah mengatakan, anfik yunfak. Yang pertama, latih sekecil apapun Anda belajar berinfak. Kalau zakat kan ada batasannya ya. Ya. Tapi kalau infak tidak ada batasan, latih oleh kita. Kalau kita punya penghasilan 5 juta, itu kan ada zakatnya. Ya. Tapi kalau penghasilan 1 juta ya dilatih infak. Infak ya, infak itu kan tidak ada ketentuannya. Yang penting begini, ada kesadaran dalam diri kita bahwa setiap penghasilan yang kita miliki di situ ada hak orang lain. Iya. Nah itu, wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Yang kedua, pengertian infak sedekah itu tidak sebatas materi. Ya, memberi nasihat itu adalah infak atau sedekah. Iya. Ya. Kemudian juga misalnya menjelaskan berbagai macam persoalan yang dibutuhkan itu adalah sedekah. Bahkan tersenyum juga adalah sedekah. Asal jangan senyum sendirian. Ya, at-tabassumu sedekah kata Rasulullah. Jadi peluang dari dalam Islam itu begitu luas sesuai dengan kemampuan kita. Yang jangan ketika kita ada perintah zakat, ada perintah infak, saya mau pilih yang ini sajalah, yang zakat, yang infak non materi, itu yang jangan. Padahal kita mampu. Ya, apalagi datang misalnya ke lembaga zakat. Daftar, saya mau sodako dengan apa? Dengan tersenyum, susah mencatatnya. Catatnya susah. Ya. Nah, jadi perlu ada pembiasaan, pembiasaan, latihan. Ya seberat apapun, kalau sudah dilatih, ya dikendalikan oleh kita, ya itu insya Allah akan terasa. Oh ternyata memberi itu sebuah kenikmatan, ya. Merasakan nikmat sekali ketika orang merasakan bantuan kita. Nah ini perasaan-perasaan semacam yang harus kita bangun secara bersama-sama. Subhanallah. Terima kasih banyak Kiai. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yeni. Pertanyaan ditujukan kepada Ustadz Didik. Langsung saja Ustadz, yang mau saya tanyakan itu berkaitan dengan pajak. Kira-kira kalau menurut Ustadz, apakah zakat itu bisa menjadi pengganti pajak? Ya. Itu aja, syukur Ustadz, terima kasih. Okay. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tumpang dulu pertanyaannya, berikutnya siapa yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Malik, saya akan bertanya dengan Pak Ustadz Abu Sangkan, gimana hukumnya bagi orang yang bayar zakat, tapi uangnya itu haram dan hasil dari korupsi? Seperti kita ketahui bahwa banyak kan terjadi korupsi di negara kita ya. Itu gimana hukumnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Didin, pertanyaannya tadi bagaimana apakah bisa pajak itu gantiin zakat itu gantiin pajak gitu ya? Iya. Ya memang kalau kita lihat sejarahnya dalam Al-Qur'an disebutkan memang umat Islam punya kewajiban zakat. Sedangkan umat yang lain itu ada kewajiban pajak. Ya, sekarang secara praktis ini dilakukan di Saudi Arabia. Saudi Arabia menetapkan itu. Tetapi di kita dua-duanya merupakan kewajiban. Tetapi bisa mengurangi ya bahwa zakat yang kita keluarkan itu bisa mengurangi pajak penghasilan kita. Ya, itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ya, Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Yang penting bahwa insya Allah tidak akan ada double tax karena sudah saling mengurangi. Ketika zakat kita mengeluarkan, ada buktinya dari badan yang resmi seperti Basnas, ada bukti namanya BSZ, bukti syarat zakat. Nanti pada akhir tahun ketika kita mengisi SPT, maka kemudian di situ nanti akan diperhitungkan
bahwa zakat itu dikatakan sebagai pengurang penghasil kena pajak. Begitu. Itu besarnya zakat berapa sih Ustaz? 2,5% Iya. apa 10%? Soalnya saya bingung gitu, kadang ada orang bilang, Mas keluarin zakat itu 2,5%, tapi bilang jangan cuma 2,5%, harus lebih. Besaran sebenarnya berapa? Iya, memang kalau zakat ada ketentuannya. Iya. Kalau penghasilan 2,5%, kalau emas perak 2,5%, perdagangan 2,5%. Kalau pertanian bergerak antara 5% dengan 10%. Oh. Itu jadi memang ada ketentuan-ketentuan ketentuan yang baku. Iya, iya. Pertanian lebih besar karena memang kalau penghasilan, kalau perdagangan itu dihitung modalnya, Oke. ya. Tapi kalau pertanian hanya dihitung hasilnya, Oh, makanya kalau lebih besar, Iya, 5% atau 10% 10%. Jadi Iya. dibagi dari hasilnya. dari hasilnya. Dari hasilnya. Jadi Tapi lebih udah besar ada lah itu ya. Iya, 5% ya. Jadi kalau misalnya sawah kita hasilnya 1 ton, maka zakatnya adalah kalau mempergunakan irigasi yang ada biayanya itu adalah 5%. Tapi kalau sawah tada hujan tanpa ada biaya irigasi itu adalah 10%. 10%, 10%. Sudah ada itikat baik belum dari pemerintah nih? Maksudnya apakah ini hanya satu arah saja? Kan tadi bilang bisa pengurang pajak. Iya. Apakah sekarang sudah benar-benar berjalan nih peraturan pemerintah Iya, ini? sekarang ini sudah ada undang-undangnya dan kalau undang-undang itu kan mengikat Ah, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Harusnya sudah bisa dilakukan dengan baik. harusnya sudah bisa. Cuman sekarang tinggal sosialisasi, Nah. edukasi yang terus-menerus disampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Oke, nah, pertanyaan berikutnya tadi bicara mengenai pajak untuk duit hasil korup. Zakat untuk duit hasil korup. Nah, bagaimana itu hukumnya? Ustadz Abu Sangkan ya, silakan. Sudah ada saya Pak Kiai. Oh, udah baik. Sudah ada mic-nya Oh, di iya. sini nempel. Harta yang bersih saja, yang halal, disuruh keluarkan untuk membersihkannya. Betul nggak ya? Harta yang halal saja, suruh keluarkan 2,5% untuk membersihkannya. Harta yang nyolong, apa yang dibersihkannya? Wong kotor semua. Jadi berarti bagaimana? Harus semuanya dibersihkan. Jadi habis nyolong korupsi itu tidak boleh disisakan. Ambil uangnya semuanya, orangnya masukkan penjara. Tidak ada alasan itu. Hukum itu jelas, gitu loh. Jadi nggak ada yang beranggap tidak bisa. Jadi kalau sudah uang mau tobat, harus kembali lagi menjadi orang baik, itu harus tobat total udah. Kalau masih sisanya ada di rumah, jual rumahnya. Kenapa? Berikan semuanya, jadikan rumah yatim atau apa, itu boleh itu. Ya Pak, ya. Karena sudah punya Allah kembali lagi kepada umat, itu dibolehkan. Misalkan, oh ini uang korupsi, saya kembali lagi menjadi panti asuhan, nggak apa-apa, itu milik umat. Tidak boleh dimiliki oleh seseorang, tetap haram itu. Tapi dia tetap harus masuk penjara kan? Ya harus, tapi iya, ya iya. kalau nggak ketahuan. Jadi Baik. tidak bisa. Mas, bagaimana sudah terjawab ya Mas ya pertanyaannya ya. Baik, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, baik. Waktunya sudah habis ternyata. Kami akan memberikan kesempatan buat Anda pemirsa yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kami. Kami akan bagikan hadiah senilai Rp1 juta melalui kuis Ramadan di Dewasa Ramadan ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah Dewasa Ramadan.